Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kamu sadar nggak sih dalam 6 bulan terakhir, harga dolar terhadap rupiah tuh udah nyaris nyentuh level tertinggi. Coba deh kita lihat grafiknya. Pas April 2023 lalu, 1 dolar itu cuma 14.600 rupiah. Sekarang pas video ini dibikin udah di harga 15.900-an. Dikit lagi nyentuh 16.000 rupiah. Nah, pas kamu nonton video ini, coba kasih tahu dong berapa sih harga dolar, tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau kita ingat-ingat lagi beberapa tahun lalu, pas di zaman Presiden SBY, harga 1 dolar tuh bahkan cuma 9 ribuan aja, gak nyampe 10 ribu rupiah. Berarti cuma dalam waktu sekitar 1 dekade, nilai mata uang rupiah tuh melemah sampai 50% kalau misalnya dibandingin mata uang dolar Amerika. Dan pelemahan mata uang rupiah ini tentu sangat berpengaruh juga ya ke daya beli kita terhadap barang dan jasa dari luar negeri. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih nilai tukar rupiah dan dolar tuh terus berubah-ubah? Sebetulnya apa aja sih faktor-faktor yang nyebabin nilai tukar mata uang antar negara itu naik turun terus? Siapa sih yang nentuin harganya? Dan kenapa nilai dolar kok terus menguat ya dan nilai rupiah cenderung terus melemah? Oke, di video kali ini aku mau coba jelasin nih semua pertanyaan tentang fluktuasi nilai tukar mata uang antar negara, khususnya terkait rupiah dan dolar Amerika. Buat yang penasaran apa aja penyebabnya, tonton video ini sampai selesai ya. Oke, sebelum masuk ke penjelasan teknisnya, aku mau jelasin dulu nih konsep fluktuasi harga pakai contoh sederhana dulu. Kamu masih ingat nggak sih pas COVID tahun 2020 lalu, harga masker itu naik drastis. Selain masker, harga hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan multivitamin tuh juga naik waktu COVID. Kenapa sih harganya bisa naik? Alasannya sederhana nih, pas COVID dulu, ada lonjakan kebutuhan, permintaan naik, barangnya cepet laku. Otomatis para penjual ini memanfaatin kesempatan itu dengan naikin harganya, supaya keuntungannya lebih maksimal. Toh harga naik sekalipun orang-orang tetap bakal beli dan dagangannya juga tetap laku. Fenomena ini wajar ya dalam dunia dagang dan ekonomi. Sama halnya kayak harga daging kurban yang naik menjelang Idul Adha. Dan juga harga tiket pesawat yang naik nih pas musim liburan sekolah. Nah, prinsip dagang yang sama tuh sebenarnya terjadi juga dalam fluktuasi nilai mata uang. Ketika ada lonjakan kebutuhan, kenaikan permintaan, dan banyak pihak yang berkepentingan buat punya mata uang tertentu, maka harga mata uang tersebut juga bakal naik, alias nilai tukarnya menguat. Sebaliknya nih, ketika mata uang tertentu nggak banyak dibutuhin, permintaannya menurun, maka harga mata uang itu juga bakal menurun, alias nilai tukarnya melemah. Jadi sederhananya faktor yang bikin nilai mata uang naik turun itu adalah hukum dagang yang kita lihat sehari-hari. Karena ya pada dasarnya setiap mata uang itu selalu aktif diperjualbeliin dalam setiap hubungan dagang antar negara. Hubungan dagang ini bentuknya tuh bisa macam-macam nih. Mulai dari dinamika transaksi ekspor-impor yang nilainya triliunan rupiah, sampai penukaran mata uang yang dilakukan wisatawan atau turis yang saling ngunjungin antar negara di dunia. Termasuk pengembangan bisnis perusahaan korporasi raksasa ke negara tertentu, sampai perdagangan paper aset atau surat berharga antar institusi keuangan yang nilai asetnya itu dipatok pada mata uang tertentu. Semua aspek itu berkontribusi terhadap fluktuasi nilai mata uang antar negara, termasuk nilai rupiah terhadap dolar. Prinsipnya fluktuasi nilai mata uang ini bisa kita pahami nih pakai ilmu dagang sederhana aja. Dalam konteks nilai tukar dolar misalnya, berarti semakin banyak orang yang ngebutuhin dolar, apapun alasan dan motifnya, hal itu tuh bakal bikin permintaan dolar naik. Dan ketika permintaan dolar naik, harga dolar juga bakal makin mahal, jadi nilai tukarnya bakal menguat gitu. Sekarang pertanyaannya, apa sih contoh-contoh konkret yang bikin permintaan sebuah mata uang itu meningkat, sampai pada akhirnya bikin nilai tukarnya menguat? Aku coba bahas beberapa faktor kuncinya ya. Tapi sebelum aku jelasin faktor-faktornya, aku mau ngasih tahu dulu nih, kalau berdagang dalam arti jual beli mata uang ini sah-sah aja loh. Banyak orang yang manfaatin fluktuasi nilai mata uang buat meraup profit yang besar, sampai jadiin ini profesi utama mereka. Nah, buat kamu yang mau manfaatin fenomena naik turunnya berbagai mata uang di dunia, kamu bisa pakai aplikasi yang aman dan terpercaya, contohnya MyTrade. MyTrade sendiri adalah platform yang fasilitasin kamu buat ngelakuin perdagangan mata uang asing atau forex. Di sini kamu bisa perdagangin mata uang yang menurut kamu tuh punya prospek bagus, aman dan stabil, kayak dolar Amerika dan euro, dolar Amerika dan dolar Australia, dan masih banyak lagi. MyTrade sendiri ini nawarin banyak kelebihan, kayak spread atau selisih harga jual beli yang rendah, terus besaran leverage fleksibel yang bisa diatur sendiri sama pengguna, biaya komisi 0%, deposit dan penarikan saldo yang cepet. Juga ada kolom strategi nih yang bisa bantuin kamu buat analisis pergerakan harga aset digital. Cocok banget buat pemula.
Selain itu, kamu juga bisa beli aset digital lain kayak emas, saham, indeks, bahkan aset kripto. Saat ini MyTrade udah melayani lebih dari 2,4 juta pengguna di seluruh dunia. Aplikasinya juga udah terintegrasi ya sama TradingView. Jadi kamu tuh bisa analisis pergerakan aset digital pakai banyak indikator. Kamu bisa akses MyTrade lewat aplikasi mobile atau website. Buat kamu yang mau mulai trading, kamu bisa nih daftar MyTrade lewat link di kolom deskripsi video ini ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas ke faktor kunci pertama. Bayangin ada sebuah negara yang bisa memproduksi barang dan jasa yang dibutuhin banget sama konsumen di seluruh dunia. Di mana negara produsen ini matok harga barang dan jasa pakai mata uang mereka. Dan para pembeli di seluruh dunia harus beli mata uang negara tersebut buat bisa dapetin barang dan jasa itu. Dalam hal ini, kau bisa bayangin ya, negara-negara maju kayak Amerika dan Eropa sebagai produsen barang-barang kelas dunia. Sementara negara-negara berkembang seringkali merupakan konsumen dari barang-barang tersebut. Artinya apa? Permintaan terhadap mata uang negara-negara maju relatif stabil dan meningkat, seiring dengan bertumbuhnya distribusi produk-produk negara maju ke seluruh dunia. Makanya nggak heran gitu nilai mata uang negara maju tuh cenderung menguat, seiring dengan kesenjangan transaksi perdagangan antar negara maju dan negara berkembang. Sekarang kita lanjut ke faktor kunci kedua yuk, yaitu kenaikan minat penanaman modal asing atau investasi asing terhadap pengembangan ekonomi dan bisnis di sebuah negara. Bayangin sebuah negara ekonominya lagi naik gila-gilaan dan menarik banyak investor dari seluruh dunia buat nanamin modalnya. Ketika ada aliran dana besar dari investor asing yang masuk ke sektor real perdagangan sebuah negara, artinya dana dari para investor tersebut harus ditukar nih ke mata uang negara tujuan. Hal ini bakal bikin permintaan mata uang negara tujuan meningkat karena ada lonjakan pembelian dari para investor raksasa di seluruh dunia. Dan akhirnya bikin nilai tukarnya cenderung menguat. Contoh dari faktor kedua ini bisa kita lihat nih dari sejarah ekonomi berbagai negara. Misalnya tuh pas negara Jepang berkembang pesat di era 70-90-an. Saat itu, ada banyak institusi asing yang investasi ke Jepang. Dan seiring dengan itu, nilai tukar yen Jepang juga meningkat. Contoh lainnya tuh bisa kita lihat dari era kemajuan negara Singapura yang kebanjiran investor asing. Dan bikin nilai tukarnya tuh cenderung terus menguat kalau dibandingin mata uang global kayak US dollar. Sekarang kita lanjut ke faktor kunci yang ketiga, yaitu perdagangan paper asset atau surat berharga yang diterbitin setiap negara dalam berbagai bentuk. Salah satu yang paling populer itu adalah obligasi atau surat utang negara yang nilainya dipatok ke tingkat suku bunga bank di negara penerbitnya. Jadi gini konsepnya, obligasi negara itu bisa dibilang jenis investasi paper asset yang paling aman ya, karena dijamin langsung sama negara. Dimana jenis investasi surat berharga ini nggak cuma diburu sama investor atau trader individual aja, tapi juga jadi barang buruan institusi-institusi keuangan raksasa dari seluruh dunia yang punya modal fantastis buat bisa ngamanin aset keuangan mereka. Dan para manajer investasi di berbagai institusi keuangan raksasa ini tentunya memburu surat berharga yang ngasih imbal hasil atau bunga yang tinggi, di mana tingkat suku bunga bank yang tinggi bakalan narik minat para trader keuangan dari seluruh dunia buat beli surat obligasi negara yang diterbitin sama negara tujuan tersebut. Contohnya bisa kita lihat nih pas suku bunga bank di Amerika naik, maka para trader keuangan individu ataupun institusi dari seluruh dunia, mereka tuh bakal serentak buat beli obligasi negara Amerika. Mumpung bunga imbal hasilnya lagi tinggi-tingginya. Dengan adanya lonjakan pembelian surat berharga Amerika, otomatis ada kenaikan permintaan terhadap US dollar dari seluruh dunia. Akibatnya apa? Nilai dolar cenderung menguat. Nih, kamu bisa lihat korelasi antara kenaikan suku bunga Bank Amerika terhadap penguatan nilai tukar dolar. Berhubungan banget kan? Nah, semoga pembahasan dari aku bikin kamu jadi makin paham apa aja sih faktor yang bikin nilai tukar mata uang itu bisa naik turun. Semoga video ini juga bisa menjawab kenapa ya belakangan ini mata uang dolar Amerika cenderung terus menguat dibanding mata uang rupiah. Tapi perlu dicatat juga nih, sebenarnya pelemahan nilai mata uang rupiah itu nggak selalu berdampak negatif terhadap semua pihak di Indonesia. Karena buat para pihak yang dapetin penghasilan dalam bentuk dolar, malah mereka tuh sangat diuntungin sama kenaikan dolar ini. Contohnya para eksportir yang ngejual barang produksi Indonesia ke luar negeri. Kenaikan dolar ini malah ningkatin keuntungan mereka, dan juga ningkatin daya saing harga produk Indonesia di luar negeri. Selain itu, para TKI, TKW, freelancer, dan juga pekerja Indonesia yang berpenghasilan dalam bentuk dolar juga sangat diuntungin sama kenaikan dolar ini. Terus para pekerja di sektor pariwisata Indonesia juga diuntungin dengan pelemahan rupiah. Karena biasanya penurunan nilai tukar ini bakal micu banyaknya wisatawan dan turis asing
yang masuk ke Indonesia buat bisa nikmatin produk dan jasa pariwisata Indonesia. Kamu sendiri kira-kira diuntungin atau dirugiin nih dengan kenaikan dolar? Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat dan nambah wawasan kamu tentang fenomena naik turunnya nilai mata uang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.